Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuha Septiana, Prodi Pendidikan IPA, jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahan kimia rumah tangga. Bahan kimia rumah tangga. Di sini ada beberapa contoh tentang bahan kimia. Yang pertama adalah sabun cuci, bahan kosmetik, pembasmi serangga, pemutih, bahan bakar, bahan makanan, pewangi, dan lain-lainnya. Nah, bahan kimia rumah tangga itu sendiri ada yang merugikan, tetapi ada juga yang bermanfaat bagi kita. Di sini ada penggolongan bahan kimia. Bahan kimia digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu bahan kimia alami. Biasanya itu bersifat ramah lingkungan. Yang kedua, bahan kimia sintesis atau buatan. Biasanya banyak efek sampingnya. Hal ini karena banyak bahan kimia sintesis yang bersifat racun, mudah terbakar, menyebabkan korosi, sulit diuraikan oleh bakteri pengurai, dan lain-lainnya. Di sini ada bahan bersih yang kita ketahui bersama, yaitu sabun. Sabun itu daya bersihnya itu lebih kuat daripada air. Terbuat dari lemak hewan atau tumbuhan yang disintesis dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Reaksi pembuatan sabun disebut saponifikasi atau penyabunan. Saponifikasi lemak hewan atau tumbuhan dan natrium hidroksida lebih keras daripada saponifikasi dengan kalium hidroksida. Sabun yang keras untuk pembersih pakaian, dan sabun yang lunak biasanya kita gunakan untuk mandi. Cara kerja sabun itu sendiri, susunan molekulnya itu adalah hidrofil dan hidrofob, di mana hidrofil bersifat mendekati air dan menjauhi lemak, hidrofob bersifat mendekati lemak dan menjauhi air. Struktur molekul sabun itu C17H35COO- Na+, atau natrium stearat. Kelemahan dari sabun menimbulkan bercak kuning pada kain. Hal ini karena partikel-partikel kecil sabun dapat bergabung dengan mineral yang terlarut di dalam air, misalnya natrium, kalium, dan magnesium. Sabun juga tidak berbuih pada air sadah, yaitu air yang banyak mengandung Ca dan Mg. Nah, yang kedua ini ada deterjen. Deterjen itu sendiri, daya bersihnya itu lebih baik dibandingkan dengan sabun. Masuk di bahan pemutih. Fungsinya itu dia digunakan untuk memutihkan atau mencerahkan. Dibagi menjadi dua, yaitu pemutih pakaian dan pemutih manusia. Pemutih pakaian berbentuk larutan, mengandung natrium hipoklorit, NaClO, 5,25%. Pemutih berbentuk bubuk mengandung kalsium hipoklorit, CaClO2. Efek sampingnya itu dapat merusak pakaian jika terlalu sering digunakan dan tidak hati-hati. Sebelum menggunakan produk, biasakan membaca dulu komposisinya, fungsinya, dan informasi yang ada di dalam kemasan. Masuk di bahan pewangi. Bahan pewangi itu biasanya terbuat dari aroma bunga dan buah. Dia sering ditambahkan pada sabun, deterjen, pembersih lain, hairspray, dan bahan kosmetik. Dan berbagai produk biasanya mengandung 0,5-5% bahan pewangi tersebut. Insektisida. Insektisida itu kita ketahui obat pembasmi serangga, di mana dia itu bersifat racun bagi serangga dan hewan lainnya, juga bagi manusia. Harus disimpan dan dijaga ekstra hati-hati, dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan insektisida ini sendiri ada yang berbentuk padat, cair, dan juga gas. Kita membahas tentang efek samping penggunaan dari bahan kimia rumah tangga. Efek sampingnya itu dia akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mempengaruhi kehidupan air.
Dan yang ketiga itu mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Baiklah, itulah sedikit materi tentang bahan kimia rumah tangga. Semoga bermanfaat untuk adik-adik, terutama adik-adik, terutama siswa-siswi kelas 9. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.